Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Rifat dengan NIM 22073067. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan tugas dari mata kuliah pengantar kewirausahaan. Yang pada kali ini kita akan membahas mengenai bisnis model Canva. Jadi bisnis ini tidak cuman hanya menonton dengan satu bisnis, tapi bisnis ini memiliki banyak model. Dan pada kali ini kita akan membahas yang namanya bisnis model kanvas. Ada beberapa pendapat mengatakan bahwasanya bisnis kanvas ini yaitu metode yang digunakan oleh sebuah lembaga atau perusahaan dalam rangka menghasilkan uang atau materi. Atau ada juga yang mengatakan bahwasanya metode yang digunakan oleh suatu perusahaan atau organisasi untuk menjalankan sebuah bisnisnya, yang membuat perusahaan itu akhirnya kembali bertahan, menghasilkan dan menguntungkan, dan keuntungan yang dihasilkan lebih besar. Lalu dari model kanvas ini kita harus mengetahui beberapa proses-proses bagaimana terciptanya nilai-nilai. Lalu di sini kita akan membahas ada beberapa dimensi yang harus kita ketahui dalam model bisnis. Pertama itu pendapatan. Pendapatan ini ialah suatu tujuan yang sangat krusial dari kita untuk membuka sebuah usaha. Karena untuk apa kita membuka sebuah usaha? Bukan lain, hanya kita akan memiliki tujuan yang sama untuk mendapatkan sebuah pendapatan. Lalu yang kedua itu ada dimensi bisnis model. Seperti yang saya bahas pertama, bisnis ini tidak monoton cuman hanya ada beberapa, tetapi bisnis memiliki banyak model. Contohnya saja pada yang saat ini kita bahas, yaitu tentang metode bisnis model kanvas. Lalu selanjutnya itu ada prototype dari kesatuan proses dan perilaku bisnis organisasi atau perusahaan dimanapun berada. Lalu ada dimensi yang berbunyi cara organisasi atau perusahaan dalam merancang untuk menghasilkan keuntungan berupa materi uang dalam jangka yang panjang. Begitu emang seperti tujuan dari kita untuk membuka sebuah usaha yang tujuannya itu untuk jangka panjang gitu. Lalu ada dimensi yang terakhir, itu ada bisnis model menggambarkan bagaimana bisnis dilakukan dan bagaimana cara menghasilkan uang. Lalu dalam beberapa bisnis model di sana kita akan melaksanakan dan bagaimana cara untuk kita menghasilkan pendapatan atau material berupa uang. Lalu keperluan dari material bisnis. Keperluan yang kita perlukan itu yang pertama terkait dari komponen-komponen bisnis. Model bisnis akan memudahkan para perencana mengambil kebijakan dan keputusan di sebuah perusahaan atau organisasi ketika melihat hubungan logis antara komponen-komponen yang dalam komponen-komponen dalam bisnis tersebut. Lalu yang keperluan yang kedua itu ada uji konsistensi antar komponen, ya, dan yang ketiga yaitu digunakan untuk membantu perusahaan menguji pasar sekaligus asumsi yang digunakan ketika pengembangan dari sebuah bisnis. Lalu keperluan yang terakhir itu bisnis atau model bisnis dapat digunakan dalam rangka menunjukkan seberapa radikal suatu
perubahan yang dilakukan dan termasuk konveksi akan diterimanya sebuah bisnis. Lalu ada juga model bisnis. Lalu seorang penemu bernama Margaret mengatakan bahwasanya model bisnis tidak sama dengan strategi bisnis. Bisnis atau model bisnis terbagi beberapa kelompok. Itu ada 3 kelompok yang akan kita bahas. Pertama itu model bisnis sebuah metode atau cara. Model yang kedua itu mode bisnis dilihat dari komponen-komponen atau elemennya. Yang ketiga itu ada model bisnis sebagai strategi dari bisnis. Mode bisnis sebagai metode atau cara yang digunakan oleh perusahaan atau lembaga untuk menghasilkan uang yang banyak. Lalu misalnya model bisnis terdiri dari kelompok-kelompok produk dan pendapatan, cash atau pengetahuan, konten, dan struktur. Dan terakhir itu ada gambar hubungan antara berbagai keunggulan dari sumber daya lain yang dinilai oleh sebuah perusahaan dan komponen-komponen bisnis dan komponen-komponen yang harus kita perlukan dalam model bisnis. Yang pertama itu siapa yang akan dilayani, seperti contohnya siapa konsumen kita. Lalu yang kedua, apa yang akan ditawarkan, seperti kayak produk apa yang akan kita tawarkan kepada konsumen tersebut. Lalu bagaimana cara kita untuk menghasilkan produk tersebut. Lalu kita harus mengkaji dari awal bagaimana cara kita untuk memproduksi produk yang akan kita tawarkan ke pasaran atau kepada konsumen. Lalu yang komponen terakhir itu ada bagaimana cara kita untuk menghasilkan hasil atau laba. Jadi tujuan dari kita untuk membuka sebuah perusahaan atau organisasi bisnis, kita harus memikirkan dari awal bagaimana cara kita untuk mendapatkan hasil dan laba dari organisasi yang kita jalani. Lalu bisnis model Canva ini memiliki tujuan utama adalah untuk merangkai agar memiliki wawasan yang terkait dengan bisnis model Canva, dan tujuan dari bisnis Canva itu tersendiri itu untuk menjelaskan, menilai, memvisualisasikan serta mengubah model jenis bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan oleh startup lebih maksimal, bisa diterapkan dengan semua jenis bisnis tanpa batasan apapun. Lalu ada seorang penemu yang bernama Alexander Osterwalder dalam buku Business Model Generation. Di sana beliau menyatakan bahwa ada 9 elemen bisnis kanvas. Yang pertama itu ada segmentasi konsumen, dan itu harus atau wajib kita pikirkan sebagai seorang wirausahawan, karena segmentasi konsumen atau yang biasa disebut dengan customer segment itu suatu kelompok organisasi yang berbeda-beda yang menjadi target atau memang sengaja ditargetkan oleh lembaga atau perusahaan untuk dilayani oleh suatu perusahaan karena dianggap menguntungkan
perusahaan kita. Lalu elemen yang kedua yaitu ada value proposition atau proposition nilai konsumen. Di sana bermaksud yaitu pernyataan dari keunikan produk yang kita yang kita sajikan kepada konsumen atau yang kita tawarkan kepada konsumen. Lalu elemen yang ketiga yaitu ada channel atau saluran. Di sini yang memiliki maksud yaitu cara untuk mengkomunikasikan produk yang kita hasilkan terhadap konsumen atau yang akan menggunakannya. Lalu dalam channel ini kita harus mendeliver really proposisi. Lalu kita juga harus menyediakan dukungan pelanggan atau after sales. Kalau after setelah self berbelanja, after sales. Lalu elemen yang keempat ada video. Di video ini memiliki beberapa jenis yaitu di video ini atau review memiliki ada 3 jenis review, yaitu review stream, review transaksi, dan review berulang. Cara untuk mendapatkan review stream yaitu dengan melakukan stream cream atau melakukan asset sell usage. Lalu elemen yang kelima ada sumber daya. Sumber daya ini itu tenaga kerja yang harus sumber daya ini berbagai macam ragam, itu dari ada sumber daya manusia yang tenaga kerja yang kita butuhkan, ada sumber daya yang untuk membuat produk yang kita produksikan atau produk yang kita tawarkan kepada konsumen. Lalu ada elemen yang keenam ada hubungan dengan customer. Kita sebagai seorang wirausahawan harus menjaga hubungan baik dengan pelanggan atau customer agar produk yang kita tawarkan dapat diterima oleh konsumen. Lalu elemen yang ketujuh ada activity yang dijalankan. Activity ini itu berupa proses kita untuk pertama memproduksinya, proses untuk aktivitas untuk mempromosikan barang kita atau produk kita, lalu aktivitas penjualan, dan ada penanganan atau dukungan pelanggan juga. Lalu elemen yang ke-8 ada partnership. Partnership ini berupa kerjasama antara perorangan atau perusahaan satu dengan perusahaan lain yang menghasilkan keuntungan yang sama atau kesepakatan yang bersama. Lalu elemen yang terakhir yang dijelaskan oleh Alexander Osterwalder dalam bukunya yang tadi yaitu struktur biaya. Struktur ini berpengaruh penting dalam sebuah wirausaha untuk mengoperasikan bisnis. Dalam struktur biaya ini terdapat yaitu biaya produksi, biaya maintenance-nya, laba yang kita terima, dan hasil yang kita terima. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih terkurang saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.